Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anggara. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data untuk memanipulasi database menggunakan data manipulation language. Seperti yang kita lihat di sini ada sebuah IRD yang sepertinya ini untuk memanage sebuah rumah sakit untuk daftar pasien dan berobat pasien. Di sini ada tabel dokter, administrator, ada pasien, ada daftar, ada pasien dokter, ada dokter admin. Kita akan memanipulasi data dari database ini. Untuk itu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya tidak akan menggunakan CMD dari Windows karena supaya kita untuk menghindari typo dan juga kita bisa edit query-nya atau sintaksnya. Saya akan menggunakan query console dari IntelliJ IDEA. Coba kita lihat dulu database yang ada sekarang. Show database. Bisa dilihat di sini database yang sekarang ada. Atau kita bisa lihat di phpMyAdmin. Diketikkan di address bar itu localhost/phpMyAdmin. Ini database yang ada sekarang. Untuk itu berarti kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Ketikkan create database rumah sakit. Coba kita refresh. Sudah ada database rumah sakit. Show database. Ada rumah sakit ya. Setelah membuat database, kita harus membuat tabelnya. Dari setiap ininya. Coba kita berarti untuk membuat tabel itu kita perintahkan, kita ketikkan create table. Pertama kita membuat tabel pasien dulu. Pasien, ID pasien, integer 3 digit, primary key dan auto increment. Kemudian nama pasien, varchar 30, alamat pasien, varchar 100, jenis kelamin, varchar 1, penyakit, varchar 100, dan terakhir no HP, varchar 15. Coba kita ini dulu ya, coba kita use dulu. Sekarang kita bisa ya. Coba kita refresh. Nah, ada tabel pasien. Berarti sisanya sama. Administrator, ID admin, integer 3, primary key dan auto increment, nama admin, varchar 30, terus waktu jaga varchar 100. Kemudian create table dokter, ID dokter, integer 3, primary key, auto increment.
kemudian nama dokter varchar 30, alamat dokter varchar, tanggal lahir, date, no, HP varchar 15, spesialis varchar 15, waktu kerja varchar 100. Coba kita jalankan. Berhasil. Coba kita show tables. Ada administrator, dokter, dan pasien. Selain menggunakan query SQL, kita juga bisa pakai phpMyAdmin. Kita tinggal klik ininya di rumah sakit di sini. Terus ketika nama tabelnya. Berarti kita tinggal buat tabel misalkan ini dokter admin. Dokter admin. Dia 3 kolom. Create. Ininya berarti ID data, ID dokter, dan ID admin. ID data, ID dokter, ID admin. Semua integer, semua 3 digit. Yang ini dia indeksnya primary. Dia juga auto increment. Klik save. Terus kita buat tabel pasien dokter. Kita ke rumah sakit, klik tabel pasien dokter. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya 5 field. ID dokter, ID pasien, ID dokter, ID pasien, kemudian waktu periksa dan resep. Periksa, resep. Integer 3, 3, 3. Date varchar 100. Ini date varchar 100. Dia indeksnya primary dan auto increment. Terakhir ada daftar. ID daftar, ID admin, ID pasien. Kita daftar. Dia punya 3. ID daftar, ID admin, ID pasien. Integer 3, 3, 3. Primary, auto increment. Save. Coba show table. Nah, udah ada semua. Nah, kita tinggal buat relasinya. Klik rumah sakit, terus klik designer. Nah, ini kan semua tabelnya sudah terbentuk, cuman kan dia belum terhubung satu sama lain. Berarti kita tinggal buat relasinya, klik menu create relationship, kemudian klik di parentnya. Ini dokter berarti parentnya kan, ini one, ini childnya atau many-nya, ID dokter. Dia cascade, jadi kalau dokternya dihapus, nanti semua data di dokter adminnya dihapus. Kalau diupdate itu nanti di dokter adminnya itu juga terupdate. Terus create lagi misalkan dokter ke ini,
ke childnya di pasien dokter. Oke, coba kita refresh. Nah, sudah terhubung. Ini tanda ini many, ini one to many, ini juga sama. Terus kita create relationship lagi dari ini ke sini, dari administrator. Dia juga cascade. Kemudian dari ID admin ke sini ke ID admin ini. Nah, selain menggunakan phpMyAdmin, bikin relationship itu juga bisa pakai query console-nya, pakai SQL query-nya. Coba kita untuk sisanya, ini pasien ke daftar sama pasien ke pasien dokter, itu kita pakai SQL. Berarti kita ke pasien ke daftar dulu, berarti alter table daftar, terus add constraint, ini nama relasinya, relasi daftar pasien, foreign key and ID pasien, reference ke pasien, ID pasien. Terus on delete, cascade, on update, cascade. Coba kita jalankan, berhasil. Sisanya berarti di pasien dokter ke pasien, alter table pasien dokter, add constraint, relasi pasien dokter pasien, terus foreign key ID pasien, reference pasien, ID pasien, on delete, cascade, on update, cascade. Coba kita refresh. Nah, sudah ada ya relasinya, sama kayak sini. Kalau udah ada relasinya, berarti kita tinggal masukkan datanya supaya nanti kita bisa manipulasi datanya. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 pasien, 2 dokter, dan 2 administrator. Berarti kita tinggal ketikkan insert into pasien value, kita langsung copy aja supaya nggak lama. Coba kita jalankan, berhasil. Yang ini juga insert into dokter value, kita copy juga, jalankan. Oh, ada salah. Ini di dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis. Oh, spesialisnya ini spesialis berarti dokter apa ya, dokter misalkan dokter paru, ini waktu kerjanya. Ini dokter jantung misalkan. Nah, coba kita jalankan, jalan ya. Nah, selain menggunakan query SQL, kita juga bisa pakai phpMyAdmin. Kita coba
di administrator ini kita ke insert value 1 nama admin 1 waktu jaga itu pagi, ini 2 nama admin 2 dia malam. Go, coba kita, nah sudah ada ya, di pasien juga ada 3, di dokter juga sudah ada 2. Nah coba kita di sini ya, coba kita lihat semua pasien, select bintang from pasien. Ada semua. Misalkan kita pengen namanya doang sama penyakitnya, berarti select nama pasien terus penyakit, nama pasien, penyakit, from pasien, penyakit. Usah typo ya, di sini tulisnya penyakit. Nah ada nama pasiennya Siti Aisyah, penyakitnya demam berdarah, Rina Marlina demam berdarah, Rahmat Hidayat itu asma. Nah kan kita misalkan simulasikan ya, orang mau daftar gitu, berarti kan dia pertama daftar dulu ke admin ya, berarti kita harus insert into daftar. Misal ini Siti Aisyah itu dia mau berobat ya, berarti kan dia itu Siti Aisyah enggak, dia ID datanya itu kan 1, berarti dia pertama kan. Kemudian di daftar ini ID admin dan ID pasien, misalkan dia itu sama admin 2, kemudian Siti Aisyah itu ID-nya 1. Nah kemudian misalkan ada lagi daftar Rina Marlina nih, ini kan ID daftarnya itu 2 kan, data kedua. Kemudian dia misalkan ditangani oleh admin 1. Dari Rina Marlina itu 2 ID pasiennya. Nah ada lagi daftar lagi, berarti tinggal Pak Rahmat Hidayat, dia itu data ketiga, misalkan dia juga ditangani sama admin 2, dia ID-nya 3. Kita jalankan semua. Oke udah ya kayaknya, coba kita lihat sudah ada. Nah kemudian kan ya dia berobat, kemudian dihubungkanlah dengan dokter. Di mana, di sini di pasien dokter, ini adalah penghubung dari pasien ke dokter. Misal insert into pasien dokter values, jadi dia data pertama. Kemudian misal dia ditangani oleh dokter ini, dokter Andi, dia kan ID-nya 1, dokter Andi. Kemudian ID pasien ininya Siti Aisyah ya, Siti Aisyah. Kemudian waktu periksa misalkan 2025 bulan 05 tanggal 20.
Resepnya misalkan paracetamol. Kemudian Ibu Rina Marlina itu juga daftar. Dia data kedua, misalkan dia ditangani oleh Dokter Budi. Dokter Budi itu ID-nya 2. Rina Marlina ID-nya juga 2. Kemudian dia daftar misalkan 2025 bulan 05 sama misalkan tanggal 21. Resepnya misalkan sama, paracetamol. Terakhir, Bapak Rahmat insert into value, itu data ketiga. Misalkan dia juga ditangani oleh Ibu Dr. Andi. Dia 1, ID 1, dan dia itu 3 ya, Pak Rahmat itu ID-nya. Waktu periksa juga sama, 2025 05, ini 22, tanggal 22. Resepnya misalkan Vesperum. Coba kita jalankan semua. Sudah jalan? Kita lihat di sini. Nah, sudah ada. Nah, sekarang misal nih, kita itu pengen lihat nama pasien, penyakitnya apa, terus dokternya siapa, terus resepnya apa, gitu kan? Itu kita bisa pakai yang namanya select join. Jadi gini, select nama, enggak, kita nanti pakai pasien itu inisialnya P, nama pasien, jadi P pasien, field nama pasien. Kemudian kita pengen tahu P titik penyakit. Kemudian kita pengen tahu dokternya siapa. Misalkan D titik nama dokter. Kemudian kita pengen tahu resepnya. PD, nanti itu buat representasi dari pasien dokter, titik resep. Nah, from pasien ini alias P, kemudian di join dengan tabel dokter alias D yang oke, belum, jangan dokter, ini dulu deh, pasien dokter alias PD yang pasien.id pasiennya itu sama dengan pasien dokter .id pasiennya itu sama. Join lagi dengan dokter, kita kan pengen tahu nama dokternya alias D yang dokter ID dokternya itu sama dengan pasien dokter yang ID dokter. Nah, where ID pasien, nah kan kita pengen Ibu Siti Aisyah, ID pasien sama dengan 1. Coba kita lihat. Oh, ini P dot ID pasien sama dengan 1. Nah, nama pasien Siti Aisyah, penyakit demam berdarah
ditangani oleh dokter Andi dengan resep paracetamol. Terus misalkan kalau kita pengen tahu gitu berapa sih jumlah pasien seluruhnya, kita tinggal select bintang, select count, kita hitung ID-nya aja ya, ID pasien from pasien. Coba kita, nah berarti semua pasien itu ada 3. Misalkan ID dokter from dokter ada 2. Nah terus kalau kita pengen misalkan kita pengen tahu siapa sih yang tinggal di yang nama depannya itu jalan, itu kita tinggal select bintang from pasien where left, fieldnya misalkan fieldnya alamat, dan 2 huruf kiri pertama alamatnya itu jalan, maka diambil pasien. Coba kita jalankan. Nah ini semua jalan. Soalnya ada yang bukan jalan. Ini kampung. Kalau kita ini ganti jadi KP, cuman Pak Rahmat doang yang ada. Atau kita juga bisa pakai like from pasien where alamat pasien like persen KP misalkan gitu, KP. Nah, kalau jadi kita ganti jadi jalan. Nah sekarang kalau kita pengen update gimana? Misalkan kita Rahmat Hidayat ini kita ganti gitu namanya cuman Rahmat doang. Kita bisa misalkan begini, tinggal update pasien, set fieldnya nama pasien sama dengan Rahmat, where ID pasiennya itu 3, Pak Rahmat itu 3. Coba kita sekarang lihat. Nah Pak Rahmat udah ganti dari Rahmat Hidayat jadi cuman Rahmat doang. Terus kalau kita mau menghapus data, sama ya, delete from pasien where misalkan nama pasien, misalkan nama pasiennya Rahmat. Coba kita lihat lagi. Nah Pak Rahmat udah nggak ada di daftar pasiennya. Nah mungkin segitu saja saya mengerjakan tugas 2 mata kuliah bahasa basis data ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.